Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara Senja selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Tengah. Santet kiriman dari istri muda. Langit di kampung itu tampak gelap. Udara yang lembab dan dingin menambah berat suasana hati Laila yang sedang duduk di teras rumah. Dia menatap lurus ke pekarangan yang dipenuhi rerumputan liar sementara pikirannya jauh melayang. Telepon genggam di genggamannya bergetar pelan, mengirimkan notifikasi dari seseorang yang dikenalnya dengan ragu. Laila membuka pesan itu, pengirimnya adalah Mira, temannya yang tinggal di kota. Pesannya singkat saja, "Lah, kamu harus melihat ini." Terdapat tautan video di bawahnya. Jantung Laila mulai berdetak lebih cepat, perasaannya campur aduk antara penasaran dan cemas. Tangannya gemetar saat ia menyentuh layar, lalu video itu mulai berjalan. Adegan pertama dalam video itu membuat tubuhnya seolah membeku. Suaminya, Bayu, mengenakan jas hitam yang terlihat rapi. Di sisinya, seorang perempuan mengenakan kebaya putih panjang tersenyum manis, menundukkan kepala sedikit saat Bayu menyematkan cincin di jari manisnya. Ya, perempuan itu adalah Vina, sahabat baik Laila sejak SMA. Laila tak bisa berkata-kata. Suara dalam video, lantunan doa pernikahan yang dipimpin seorang penghulu, seketika menggema di kepalanya, bercampur dengan dentuman keras detak jantungnya. Nafasnya memburu, tubuhnya seakan kehilangan tenaga hingga ia merosot dari kursinya, duduk lemas di lantai teras yang dingin. Tidak mungkin, bisik pelan hampir tak terdengar. Video itu terus berjalan, menampilkan Bayu dan Vina saling bertukar senyum. Suara tepuk tangan dari para tamu undangan terdengar riuh, mengiringi senyum bahagia pasangan itu. Laila bual, matanya mulai panas. Air mata yang sejak tadi ditanya kini mengalir deras. Laila menggigit bibirnya, mencoba meredam isak yang mulai keluar dari tenggorokannya. Tapi sayang, usaha itu sia-sia. Tangisnya pecah, meluapkan segala perasaan yang berkecamuk di dada. Pengkhianatan, marah, sekaligus kesedihan yang menusuk. Baru 1 tahun yang lalu, Bayu meninggalkannya di kampung dengan alasan pekerjaan di luar kota. Mereka memang tak sering berkomunikasi, tapi Laila tak pernah menduga hal seperti ini akan terjadi. Selama ini, dia sangat mempercayai Bayu sepenuhnya, bahkan tak pernah menaruh curiga meski semakin jarang memberi kabar. Laila masih terisak ketika pintu rumah terbuka. Ibunya yang sejak pagi hanya berbaring di kamar karena sakit muncul dengan langkah perlahan. "Laila, kamu kenapa nak?" tanya sang ibu dengan suara lirih. Laila buru-buru menyeka air matanya, mencoba menyembunyikan handphonenya. Dia tak ingin ibunya khawatir, apalagi dalam kondisi kesehatan yang menurun. "Tidak bu, tadi hanya melihat video sedih," jawabnya dengan suara bergetar. Sang ibu menatapi dengan sorot mata penuh tanda tanya. Tapi tak mendesak lebih jauh, dia hanya mengangguk pelan, lalu kembali ke dalam rumah.
Laila merasa lega. Meski tangisnya belum sepenuhnya reda, dia berdiri dengan susah payah mencoba menopang tubuhnya yang terasa lemas, lalu berjalan ke kamar. Sesampainya di kamar, Laila membanting tubuhnya ke atas ranjang. Ia menatap langit-langit yang kusam, mencoba memahami situasi yang baru saja dihadapinya. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang tak mungkin terjawab. Kenapa Bayu melakukan ini? Dan kenapa harus Vina? Apa selama ini aku tak berarti baginya? Sementara itu, tangannya masih menggenggam erat telepon genggamnya. Ia membuka kembali pesan dari Mira. Dan kali ini, dengan perasaan marah yang mulai menyelimuti kesedihannya, jemarinya bergerak cepat mengetik balasan. Kapan ini terjadi? Pesannya terkirim, tapi tak langsung mendapat balasan. Laila melempar telepon itu ke sisi ranjang lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia mencoba menarik nafas dalam-dalam, namun dadanya tetap terasa sesak. Tak lama kemudian, suara notifikasi terdengar lagi. Laila buru-buru meraih teleponnya. Kali ini Mira membalas. Maaf lah, aku tahu ini berat buatmu, tapi aku berpikir kamu harus tahu, aku juga baru dapat kabar ini dari teman yang lain. Laila melempar telepon itu kembali dan kali ini lebih keras. Dalam benaknya, wajah Bayu dan Vina terus saja muncul bergantian. Kenangan-kenangan bersama mereka berdua kembali berputar seperti film lama. Teringat hari-hari ketika Vina selalu ada untuknya, menjadi tempatnya berbagi cerita, termasuk tentang pernikahannya dengan Bayu. Ironis, Vina yang selalu dianggap sebagai saudara sendiri kini malah mengambil suaminya. Laila tak bisa menerima ini. Malam itu, Laila tidak bisa tidur. Dia duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan dirinya di depan cermin kecil di sudut kamar. Matanya bengkak dan merah. Akibat menangis terlalu lama, wajahnya terlihat lelah seperti orang yang telah kehilangan harapan. Namun, di balik semua itu, ada perasaan, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Perasaan marah dan kecewa perlahan berubah menjadi tekad. Dia tak bisa terus seperti ini. Paling tidak, dia harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengambil telepon genggamnya di meja kecil di samping tempat tidur. Jemarinya bergerak mengetik nomor Bayu. Meski dia tahu ini mungkin tidak akan menghasilkan jawaban yang memuaskan. Suara nada sambung terdengar beberapa kali, membuat jantung Laila berdegup lebih kencang. Akhirnya suara Bayu muncul dari seberang sana. Halo? Hanya mendengar suaranya, Laila sudah merasa emosi yang sempat ia tekan sepanjang malam kembali memuncak. Mas, aku ingin tanya sesuatu, ucap Laila dengan nada datar, mencoba menahan gejolak hatinya. Ada apa, lah? Tanya Bayu terdengar ragu. Kok kamu kedengarannya judes sekali hari ini? Video pernikahanmu dengan Vina, Mas. Aku sudah melihatnya, ujar Laila tajam. Sejenak keheningan menyelimuti percakapan itu. Laila bisa mendengar Bayu menarik nafas panjang sebelum akhirnya menjawab. Lah, aku bisa menjelaskan. Jelaskan apa, Mas? Potong Laila dengan suara yang bergetar. Apa yang harus kamu jelaskan? Bayu terdiam. Laila bisa merasakan kebohongan sedang dirangkai dalam pikiran suaminya. Kamu tidak mengerti. Aku terpaksa melakukannya. Terpaksa? Terpaksa? Laila hampir tertawa kala mendengar jawaban itu. Apa kamu juga terpaksa? Kamu terpaksa memilih Vina, sahabatku sendiri. Kamu tahu, dia itu adalah orang yang paling aku percaya. Dengar aku dulu. Aku tidak ingin kamu tahu dengan cara seperti ini, kata Bayu dengan suara yang mulai kehilangan kendali. Jadi, kamu ingin aku diam saja? Seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Laila merasa darahnya mendidih. Ia menggenggam telepon dengan erat, hampir menghancurkannya. Bayu hanya terdiam. Laila menarik nafas panjang, berusaha menguasai dirinya. Bagaimana kamu bisa tega melakukan ini padaku, Mas? Setelah beberapa saat, Bayu akhirnya berkata, Laila, aku tahu aku salah, tapi aku sudah tidak bisa mundur lagi. Aku menikahi Vina.
karena dia hamil. Penjelasan itu seperti pukulan keras di wajah Laila. Tangannya gemetar. Dia hampir menjatuhkan telepon yang digenggamnya. Hamil? Jadi selama ini kamu berselingkuh dengannya? Laila, aku tidak sengaja. Apalagi bermaksud menyakitimu. Aku hanya tidak ingin masalah ini semakin rumit. Laila tertawa getir. Tidak ingin rumit, Mas. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Kamu menghancurkan kepercayaan yang aku beri, menghancurkan persahabatan yang aku banggakan dengan Vina. Dan sekarang kamu ingin aku mengerti. Laila, gak perlu lagi, Mas. Aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi darimu. Setelah ini, segera urus perceraian kita. Aku tidak mau lagi berurusan denganmu. Laila menutup teleponnya dengan tangan masih gemetar. Dia melemparkannya ke atas tempat tidur lalu memeluk lututnya sendiri. Tangisnya kembali pecah. Hanya kali ini tangis itu terasa berbeda. Ada kemarahan yang mendidih di dadanya bersama dengan rasa kehilangan yang terasa begitu dalam. Seluruh dunia seolah runtuh, meninggalkan dirinya seorang dalam kehampaan. Namun, di balik semua itu, Laila tahu dia harus kuat, dia harus bangkit. Bukan untuk Bayu, bukan untuk Vina, tapi untuk dirinya sendiri dan ibunya yang sedang sakit. Keesokan paginya, Laila menghabiskan waktu dengan ibunya. Seraya menutupi semua rasa sakit hatinya, dia memasak masakan kesukaan ibu, memijat punggung yang terasa nyeri, dan membersihkan kamar tidur ibunya. Melihat senyum tipis di wajah ibunya memberi Laila kekuatan baru. Terlebih lagi, ibu Laila berangsur sembuh. Setelah ibunya tidur, Laila kembali duduk di teras rumah, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar dari pekarangan. Angin malam berembus pelan, menyapu wajahnya yang kembali sebab akibat tangis. Udara dingin sedikit membantu meredakan emosi yang sejak tadi bergemuruh di dadanya. Cuping hidung Laila bergerak saat mencium aroma yang terasa asing. Sekilas dia mengira jika itu hanyalah angin yang membawa bau entah dari mana. Tapi semakin lama aroma itu semakin jelas, makin tajam. Campuran harum kembang telon, kenanga, melati, dan juga mawar membuatnya mengernyitkan kening. Laila mengedarkan pandangan di sekeliling teras. Tidak ada apa-apa. Pekarangan depan hanya dipenuhi rumputan liar serta beberapa kaktus di sudut-sudutnya. Tidak ada tanaman berbunga di sana. Lagi pula, meskipun ada, bau bunga seharusnya tidaklah setajam ini. Bulir-bulir keringat mulai muncul di pelipisnya. Meski malam itu terasa dingin, Laila mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya pikiranku saja, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi aroma itu tetap ada, bahkan semakin kuat. Laila berdiri dari kursinya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Pemandangan kosong di pekarangan membuatnya semakin gelisah. Kakinya melangkah mundur, mendekati pintu rumah yang terbuka lebar. Dia merasa seakan ada seseorang sedang memperhatikannya di balik kegelapan. Perasaan takut mulai merayap menguasai pikirannya. Laila buru-buru masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan cepat. Punggungnya bersandar pada pintu kayu itu, sementara tangannya memegang dada yang berdebar dengan hebat. Dia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi aroma itu tak juga hilang. Harum kembang telon yang begitu pekat masih tercium, seolah mengikuti Laila masuk ke dalam rumah. Dia memandang sekeliling ruang tamu yang gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Tidak ada yang aneh di sana, tapi suasana terasa mencekam. Laila memutuskan untuk masuk ke kamar ibunya. Dia tak ingin sendirian di ruang tamu yang tiba-tiba terasa begitu sunyi, begitu asing. Aroma itu tetap setia mengiringinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika sampai di depan pintu kamar ibunya, Laila mengetuk pelan. "Bu, aku masuk ya," katanya mencoba terdengar biasa saja. "Masuk, Nak," jawab ibunya dari dalam. Laila membuka pintu dan menemukan ibunya sedang duduk bersandar di tempat tidur.
Wajah ibunya terlihat pucat, tapi sudah terlihat lebih baik dari keadaan sebelumnya. "Kamu belum tidur, Nak?" tanya ibunya. Laila memaksakan senyum. "Belum, Bu. Aku aku pengen ngobrol sama ibu," jawabnya berusaha terdengar santai meski hatinya masih diliputi ketakutan. Ibunya mengangguk, memberi isyarat agar Laila duduk di tepi tempat tidur. Laila menurut, lalu duduk sambil menunduk. Ia tak berani menatap mata ibunya terlalu lama. Dia takut kalau ibunya bisa melihat kegelisahan yang masih jelas tergambar di wajahnya. "Ada apa, Lah? Kamu kelihatan capek?" tanya ibunya. Suaranya penuh perhatian. "Bagaimana keadaan suamimu? Dia baik-baik saja kan?" Laila menggeleng. "Gak ada apa-apa, Bu. Semuanya baik-baik saja," jawabnya dengan nada datar. Namun ibunya tetap menatapnya dengan sorot mata yang tajam seperti sedang membaca pikiran Laila. "Kamu yakinlah?" tanyanya sekali lagi. Iya, Bu. Aku cuma kangen ngobrol sama ibu," kata Laila kali ini sambil memaksakan senyum yang lebih lebar. Dia tahu ibunya tidak sepenuhnya percaya, tapi Laila tak ingin membahas apapun malam itu. Ibunya akhirnya mengalah. "Kalau memang ada yang kamu pikirkan, jangan dipendam ya, Nak. Ibu selalu ada untukmu," katanya lembut. Laila mengangguk pelan. Dia tidak ingin mengatakan apapun, apalagi tentang aroma aneh yang masih samar-samar tercium di hidungnya. Dia takut akan membuat ibunya khawatir, terlebih dalam kondisi kesehatannya yang belum pulih. Malam semakin larut. Laila mencoba mengalihkan perhatian ibunya dengan berbicara tentang hal-hal yang ringan, tentang makanan yang akan mereka masak besok, tentang ayam-ayam di pekarangan belakang, dan tentang masa kecilnya yang penuh kenangan. Akan tetapi, di balik percakapan mereka, Laila tidak bisa menghilangkan perasaan ganjil yang terus menghantui. "Ibu sudah sehat, jadi besok giliran ibu aja yang memasak. Kamu mau makan apa, Nak?" Aku suka semua masakan ibu, apapun itu," sahut Laila tenang. Ketika ibunya akhirnya tertidur, Laila kembali ke dalam kamarnya dengan langkah pelan. Dia menutup pintu, lalu duduk di atas ranjang memandangi telepon genggamnya yang tergeletak di meja kecil. Perasaan takut, marah, dan juga sedih bercampur menjadi satu, membuat pikirannya tak bisa tenang. Bagus sekali, pikir Laila. Bahkan suaminya tidak berusaha menghubunginya, walau tahu Laila sudah marah besar. Mungkin Bayu juga menginginkan perpisahan, apalagi dia sekarang punya istri baru yang sedang mengandung. Laila menghela nafas. Dia berusaha memejamkan mata, dan tak lama kemudian ia segera tertidur nyenyak. Aroma kembang telon kembali muncul. Kali ini diiringi oleh bayangan hitam yang berkelebat di dalam kamar, disusul oleh botol parfum yang terjatuh dari atas meja rias. Apa itu? Rang Laila. Dia membuka matanya perlahan untuk mencari asal suara, tetapi pandangannya buram, tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Laila mencoba bangun, namun punggung dan pinggangnya terasa berat, seolah ada beban besar yang menindih tubuhnya. Kepalanya yang berdenyut membuatnya semakin lemas. Dia hanya bisa berbaring menatap langit-langit kamar yang tampak berputar. Beberapa jam kemudian, Laila bisa mendengar suara kesibukan di dapur. Ibunya sudah bangun dan beraktivitas di dapur untuk mempersiapkan sarapan. "Bu," panggil pelan, nyaris tak bersuara. Bibirnya kering dan tenggorokannya terasa perih. Laila menutup matanya lagi, mencoba mengumpulkan tenaga untuk memanggil ibunya sekali lagi. Ibunya yang berada di dapur mendengar suara pelan dari kamar Laila. Ia segera berjalan menuju kamar, lalu membuka pintu dengan perlahan. "Laila, kamu kenapa, Nak?" tanya ibunya dengan cemas melihat anaknya terbaring lemas. Laila mencoba menjawab, tetapi suaranya hanya terdengar seperti gumaman. Melihat wajah Laila yang merah, sang ibu langsung panik. Dia mendekati Laila, meletakkan tangan di dada anaknya. Panas tubuh Laila membuatnya terkejut. "Astagfirullah,
badan kamu panas sekali lah. Tunggu di sini ya, ibu akan belikan obat ke warung, ujar ibunya tergesa sambil meraih dompet yang tergeletak di meja kecil. Ibunya keluar rumah dengan langkah cepat, melewati jalanan kampung yang masih sepi. Matahari baru saja naik dan udara pagi yang biasanya menyejukkan kini terasa seperti angin dingin yang menampar wajahnya. Dia berjalan menuju warung Pak Madi yang terletak beberapa rumah dari tempat tinggal mereka. "Pak, ada obat penurun panas." "Oh, memangnya siapa yang sakit, Bu?" tanya Pak Madi saat melihat wanita tua itu datang dengan nafas sedikit renggang. Dia segera menyiapkan obat penurun panas begitu melihat ekspresi cemas di wajah Bu Ningsih. "Laila sakit, Pak. Badannya panas sekali," jawab Bu Ningsih dengan nada gemetar. Dia membayar obat itu, lalu langsung kembali pulang tanpa banyak bicara. Namun, begitu sampai di depan rumah, langkahnya terhenti. Matanya membelalak saat ia melihat seekor ular weling hitam mengkilap dengan garis kuning-kuning meluncur di atas tanah, masuk melalui celah pintu depan yang sedikit terbuka. Jantung Bu Ningsih berdegup kencang. Dia ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh, tangannya gemetar hebat, hingga hampir menjatuhkan obat yang baru saja dibelinya. Ular itu bergerak cepat. Ekornya menghilang di balik pintu dalam hitungan detik. Bu Ningsih akhirnya tersadar. Ia pun langsung berteriak, "Tolong, ada ular masuk ke rumah saya!" Teriakan itu menggema di antara rumah-rumah tetangga, membuat beberapa warga keluar untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa lelaki mendengar teriakan itu segera berlari ke arah rumah Bu Ningsih. Mereka membawa berbagai benda seadanya, tongkat, sapu, dan bahkan parang untuk berjaga-jaga. "Ada ular, Bu Ningsih. Di mana? Di mana ularnya?" tanya Pak Samin, salah satu tetangga yang pertama kali tiba di sana. "Ular yang masuk ke rumah saya. Tadi saya lihat sendiri, ular weling besar sekali," jawab Bu Ningsih dengan suara gemetar menunjuk ke arah pintu rumah yang masih terbuka. Beberapa lelaki masuk dengan hati-hati, memeriksa setiap sudut rumah. Mereka mengintip di bawah meja, di balik lemari, hingga ke sudut dapur, tetapi tak ada tanda-tanda keberadaan ular. Rumah yang berukuran mungil itu sudah diperiksa hampir seluruhnya, namun ular sepertinya menghilang begitu saja. "Saya yakin tadi ada ular masuk ke sini. Saya lihat sendiri," kata Bu Ningsih dengan suara tinggi setengah histeris. Ia menatap para tetangga yang saling berpandangan ragu dengan apa yang diceritakan. "Iya, Bu, mungkin ularnya sudah keluar lagi," kata Pak Samin mencoba menenangkan meski ia sendiri bingung. Tapi untuk sementara pintu dan celah-celah rumah sebaiknya ditutup rapat, Bu." Bu Ningsih mengangguk lemah. Dia merasa semakin gelisah, apalagi ketika mengingat kondisi Laila yang masih terbaring lemas di atas ranjang. Dia segera masuk, membawa obat yang tadi dibelinya. Para tetangga pun bubar perlahan, meski beberapa di antara mereka tetap merasa heran dengan cerita Bu Ningsih. Di dalam kamar, Laila masih terbaring dengan mata tertutup. Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat merah padam, bibirnya juga kering. Bu Ningsih duduk di tepian tempat tidur, menggoyang-goyangkan bahu anaknya pelan. "Laila, bangun sebentar ya, Nak. Minum obat dulu," katanya lembut. Laila membuka mata perlahan, lalu mencoba bangkit dengan susah payah. Tubuhnya terasa begitu berat, seolah setiap gerakan memerlukan tenaga yang tidak ia miliki. Dia meminum obat yang disodorkan ibunya, lalu kembali berbaring. "Maaf ya, Bu, Laila merepotkan," bisik Laila pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Sudah, kamu istirahat dulu ya, Nak," jawab ibunya, mencoba menyembunyikan kekhawatiran. Ia tak ingin Laila tahu tentang kejadian ular tadi. Baginya, Laila sudah cukup lemah, tidak harus dibebani dengan cerita yang bisa membuatnya semakin takut. Setelah memastikan Laila tertidur, Bu Ningsih duduk di kursi di sudut kamar, memandangi anaknya dengan sorot mata penuh kecemasan. Ia memegang tasbih di tangannya, melantunkan zikir, berharap panas Laila segera turun dan kejadian aneh yang barusan terjadi tidak berulang. Meski sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa ular tadi hanya kebetulan lewat, perasaan takut tetap menguasai hatinya.
Di luar kamar, suasana rumah kembali sunyi. Tapi aneh, Bu Ningsih merasa keheningan tersebut terasa ganjil. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali dia mendengar suara kecil bahkan yang tak jelas sumbernya. Laila semakin hari semakin terlihat lemah. Tubuhnya yang dulu sehat dan segar kini berubah menjadi kurus. Wajahnya pucat seperti kehilangan warna dengan mata yang cekung dan bibir kering yang tampak tak lagi mendapatkan aliran darah. Setiap kali dia mencoba bangkit dari tempat tidur, kakinya terasa lumpuh karena tak bisa digerakkan. Laila menangis ketika sadar jika dirinya tak lagi bisa berjalan, terus terbaring dengan tatapan kosong ke arah langit-langit kamar. "Bu, kaki Laila sakit," bisiknya suatu pagi. Suaranya serak seperti orang yang kehabisan tenaga. Bu Ningsih duduk di sampingnya, mengelus kepala anaknya dengan lembut. Namun di balik kelembutannya ada ketakutan yang mengintai. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan kondisi anaknya, apalagi Bayu. Suami Laila tidak memberikan kabar setelah sekian lama. Seiring berjalannya waktu, keanehan lain pun mulai muncul. Di dalam kamar Laila, udara terasa aneh. Terkadang tercium aroma busuk yang menusuk. Bau itu datang dan pergi tanpa peringatan, menusuk. Bau bangkai yang sudah membusuk. Awalnya, Bu Ningsih mengira jika bau tersebut berasal dari luar rumah atau mungkin dari hewan mati di sekitar pekarangan. Tapi bau yang sama semakin sering muncul, dan lama-kelamaan dia sadar sumbernya berasal dari tubuh Laila, tepatnya dari daerah kemaluannya. "Laila, kamu harus periksa ke dokter ya nak. Ibu gak bisa tinggal diam melihat kamu seperti ini," kata Bu Ningsih suatu malam ketika bau busuk itu kembali menyeruak hingga membuatnya mual. Laila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis dengan pelan. "Gak usah Bu, Laila malu," jawab dengan nada penuh penolakan. Tubuhnya menggigil. Meski suhu udara di kamar tidak terlalu dingin, Bu Ningsih semakin bingung. Dalam hatinya, ia merasa perlu menghubungi suami Laila. Sebagai seorang istri, Laila seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari suaminya, terlebih di saat-saat seperti ini. Namun, setiap kali Bu Ningsih mencoba membahas Bayu, Laila selalu saja menghindar. Suatu pagi, setelah melihat kondisi Laila yang kian parah, Bu Ningsih akhirnya memutuskan untuk mengambil ponsel yang selama ini disimpan Laila di dalam laci. Dia tahu pasti Laila tidak akan menyetujuinya, tapi rasa khawatirnya jauh lebih besar daripada rasa bersalah yang mungkin ia rasakan. "Ibu akan menghubungi Bayu," katanya tegas sambil menghidupkan ponsel. Laila yang tadinya terlihat tak berdaya tiba-tiba saja bergerak dengan tenaga yang entah datang dari mana. "Jangan Bu," teriak dengan suara serak. Tangannya meraih ponsel dengan kasar. Bu Ningsih terpana. "Kenapa? Kamu itu istrinya Bayu lah. Dia harus tahu keadaan kamu." Laila memalingkan wajahnya, nafasnya memburu, air matanya mengalir deras. Ia hanya berhasil menahan suara tangisnya agar tak terdengar lemah. "Bayu, Bayu sudah gak peduli lagi Bu. Dia..." Laila menghentikan kalimatnya. Dia menggigit bibir kuat-kuat. "Maksud kamu apa, Dok? Kenapa Bayu gak peduli lagi?" tanya Bu Ningsih. Suaranya ikut bergetar. Dia sudah curiga ada sesuatu yang disembunyikan Laila, sesuatu yang lebih buruk daripada sekedar hubungan suami istri yang merenggang. Laila tak lagi bisa menahan diri. Dengan suara tertahan, ia akhirnya berkata, Bayu sudah menikah lagi Bu, sama Vina." Ruangan itu seketika terasa dingin. Bu Ningsih mundur selangkah, memegang dinding untuk menahan tubuhnya yang terasa goyah. "Vina, teman baikmu itu nak?" Laila mengangguk. Air matanya semakin deras, tapi matanya kini dipenuhi dengan kemarahan. Dada Bu Ningsih seperti dihantam sesuatu yang berat. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Dia memegang dada dengan tangan gemetar, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. "Kenapa kamu gak bilang nak? Kenapa kamu simpan sendiri semua ini?" Laila tak menjawab. Ia hanya menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya berguncang karena tangis yang tak lagi bisa dibendung.
Bu Ningsi mendekatinya, memeluk anaknya yang kini tampak semakin rapuh, walau pelukan itu tak mampu meredakan rasa sakit yang begitu dalam. Laila akhirnya tertidur karena lelah menangis. Bu Ningsi keluar mencari udara segar. Dia duduk di kursi tua di depan kamar Laila, ditemani lampu redup sambil berpikir keras. Jendela rumah dibuka lebar agar udara tidak terasa pengap. Dia berjengit ketika mendengar suara langkah kaki pelan seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di lantai rumah mereka yang dingin. Suara itu semakin mendekat hingga berhenti tepat di depan pintu rumah mereka. "Siapa?" panggil Bu Ningsi dengan keheranan. Ia melihat keluar melalui jendela yang terbuka, tapi tak melihat apa-apa di sana. Bau busuk yang sempat muncul di kamar Laila kini tercium lagi, tapi jauh lebih tajam. Bau itu membuat dadanya terasa sesak, seperti tidak mendapatkan cukup udara. Kemudian di depan rumah, Bu Ningsi melihat seseorang bergerak. Sebuah bayangan hitam tinggi dan kurus berdiri tanpa menunjukkan wajah yang jelas. Sosok tersebut berdiri diam, seperti sadar ada yang memperhatikannya. Bu Ningsi ingin berteriak, tapi suara yang keluar hanya gumaman serak. Dia memejamkan mata, membaca doa-doa dengan segenap tenaga. Ketika Bu Ningsi membuka matanya lagi, bayangan tersebut sudah menghilang, namun bau busuknya tetap tertinggal, memenuhi setiap sudut ruangan. Bu Ningsi berjalan ke arah kamar Laila dengan tergesa, membuka pintunya cepat untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Laila masih terbaring di tempat tidur, dadanya bergerak naik turun dengan lemah. Bu Ningsi menarik nafas berat. Setelah seharian mengurus Laila, akhirnya dia tertidur di atas lantai beralaskan selai selimut. Udara yang dingin membuat tidurnya begitu lelap, sehingga tidak menyadari ada kejadian ganjil di dalam kamar. Tepat pukul 2 dini hari, Laila tiba-tiba membuka mata. Tatapannya kosong, sementara tubuhnya mulai bergerak perlahan. Kaki dan tangan Laila terangkat, seperti ditarik seutas benang. Dia bangkit dari tempat tidur, berdiri kaku. Sebelum mendadak, tubuhnya mulai meliuk-liuk. Gerakannya aneh, bukan gerakan orang yang sadar, melainkan seperti wayang yang digerakkan oleh dalang tak kasat mata. Kakinya mengentak ke lantai, tangannya mengayun ke atas. Tubuhnya kadang bergerak lambat, kadang juga mempercepat gerakan dengan kejanggalan yang membuat bulu kuduk merebang. Suara gamelan mendadak terdengar, bunyinya lirih, seakan berasal dari tempat yang jauh. Lalu semakin bertambah keras. Musik gamelan mengisi ruangan, menggema di dalam kepala Laila. Dia menoleh, matanya merah menyala seperti bara, mulutnya menyunggingkan senyuman kecil yang menyeramkan penuh dendam. Bu Ningsi terbangun karena suara gamelan. Matanya membelalak melihat Laila yang sedang menari di tengah kamar. "Laila, kamu kenapa, nak?" teriaknya panik. Dia mendekat, mencoba memegang tangan Laila, tetapi tubuh Laila mendadak melengkung ke belakang dengan posisi yang mustahil dilakukannya saat ia sadar. Hentakan kakinya semakin keras menghantam lantai sampai kulitnya terkelupas mengeluarkan darah. "Laila, sadar, nak, sadar!" Bu Ningsi memeluk tubuh anaknya, tetapi Laila melawan dengan kekuatan yang tak wajar. Tangan Laila yang kurus itu mendorong ibunya hingga terjengkang ke atas lantai. Bu Ningsi terperanjat, nafasnya tersengal, wajahnya ketakutan. Tiba-tiba saja sosok bayangan hitam melintas di jendela kamar. Bu Ningsi menoleh cepat, matanya menangkap bayangan itu bergerak masuk ke dalam kamar. Sosok itu tinggi dengan bentuk yang samar seperti asap, tetapi memiliki mata merah menyala. Bau kembang telon kembali menyeruak, menyatu dengan aroma busuk yang berasal dari tubuh Laila. "Iya, iya, aku tahu, aku tahu." Laila mulai berbicara sendiri. Suaranya berubah berat, bukan lagi seperti suara yang biasa didengar selama ini. Gamelan itu berhenti mendadak. Laila menoleh ke arah sudut kamar, matanya seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh ibunya. Bibirnya menyunggingkan senyuman lebar yang membuat wajahnya tampak lebih seram. "Ibu, dia sudah datang," ujar Laila tiba-tiba dengan nada yang datar. "Aku akan sembuh." "Siapa, nak?
Siapa yang datang? Bu Ningsih gemetar. Ia merapat ke dinding, matanya tak lepas dari tubuh Laila. Laila tertawa kecil. Suaranya dingin seperti ejekan, lalu tubuhnya terjatuh ke lantai tak bergerak. Kamar itu mendadak sunyi, tetapi suasana mencekam tetap menggantung di udara. Di tempat lain, di rumah tempat tinggal Bayu dan Vina, suasana berbeda tengah terjadi malam itu. Vina duduk di ruang tengah. Ia menatap lilin-lilin yang menyala di depannya. Sesekali dia membaca mantra dengan lirih, menaburkan bunga ke dalam mangkuk air di hadapannya. Bau kemenyan memenuhi ruangan, menciptakan suasana mistis yang pekat. Cepat, hancurkan dia, bisiknya dengan suara pelan. Matanya terpejam, wajahnya penuh dengan ekspresi dingin tanpa rasa bersalah. Vina melanjutkan ritualnya, berharap energi gelap yang dikirimkannya sampai ke Laila dan membuat perempuan itu semakin menderita. Tepat ketika Vina hendak melanjutkan mantra, angin dingin tiba-tiba bertiup di dalam ruangan. Lilin-lilin itu berkedip lalu padam satu persatu. Vina membuka mata, matanya memandang sekeliling dengan waspada. Siapa? Siapa di sana? Tanyanya dengan suara gemetar. Angin bertiup semakin kencang, membuat jendela berderak-derak seperti hendak pecah. Dari sudut ruangan, samar-samar muncul sesosok bayangan. Bayangan itu berbentuk seorang perempuan yang mengenakan pakaian sinden berwarna merah menyala, lengkap dengan selendang yang menjuntai. Wajahnya putih pucat seperti mayat dengan sepasang mata merah besar yang memancarkan kemarahan. Vina terpaku di tempat, tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok sinden itu melangkah perlahan ke arahnya. Suara langkahnya bergema seperti hentakan kaki penari. Berani-beraninya kau mengganggu cucuku. Suara sinden itu terdengar berat tetapi tajam. Suaranya seperti gaung yang berasal dari dua dunia. Aku tidak. Vina tergagap. Dia mencoba menjauh, tetapi tubuhnya terasa berat seperti diikat. Sosok sinden misterius itu bergerak semakin dekat hingga wajah pucatnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Vina. Kamu akan menanggung akibatnya, bisik sinden itu sambil tersenyum. Senyumannya dingin penuh ancaman. Tiba-tiba saja tubuh Vina tersentak. Ia terjatuh ke lantai, kepalanya membentur keras, mulutnya terbuka lebar. Darah mengalir deras dari bibirnya. Vina menggigil. Ia mencoba berteriak, tetapi suara gamelan itu tiba-tiba saja terdengar di dalam ruangan. Suara keras menghantam gendang telinganya, membuat kepalanya terasa seperti hendak pecah. Pergi, pergi, teriak Vina dengan suara serak. Aku tidak ada urusan denganmu. Sinden itu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Senyumnya menghilang tergantikan dengan tatapan penuh kebencian. Dalam sekejap sosoknya lenyap, sementara suara gamelan itu terus terdengar menyiksa Vina yang terkapar di lantai dengan tubuh penuh darah. Di sudut ruangan, Bayu yang baru masuk dari luar rumah melihat istri mudanya itu terbaring di lantai. Dia terpaku, tubuhnya membeku di tempat, matanya membelalak melihat Vina yang menggeliat kesakitan di lantai. Vina, ada apa ini? Serunya panik, tetapi Vina tak bisa menjawab. Angin kembali bertiup, meniupkan bau busuk yang menyengat. Bayu mundur perlahan, tubuhnya menggigil ketakutan. Di dapur, Bu Ningsih sedang menyiapkan air panas untuk Laila. Perasaan cemas masih menggantung di hatinya setelah kejadian semalam. Ketika suara gamelan itu tiba-tiba berhenti, Laila terjatuh ke atas lantai dan tertidur seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Saat dia membawa teh panas ke kamar Laila, matanya langsung terbelalak. Laila duduk di tepi tempat tidur, wajahnya segar, pipinya kembali berwarna kemerahan. Dia tersenyum kecil saat melihat ibunya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang bingung. Bu, kenapa bengong? Laila bertanya. Suaranya ringan seperti dulu. Dia bahkan mulai menggerakkan kakinya untuk turun dari tempat tidur. Laila, Bu Ningsih bergumam pelan. Tangannya gemetar memegang mangkuk air panas. Laila sudah sehat, Bu. Lihat, Bu,
Lihat nih, ujar sambil berdiri dan berjalan mendekati ibunya. Gerakannya begitu lincah. Tidak ada tanda-tanda rasa sakit yang sebelumnya membuatnya terbaring tak berdaya selama berhari-hari. Bu Ningsi meletakkan mangkuk itu di atas meja, lalu meraih bau Laila. "Kamu benar-benar sehat, nak?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Laila mengangguk. "Laila juga nggak ngerti, Bu. Tapi semalam waktu tidur, rasanya seperti ada yang membisikkan sesuatu ke telinga Laila. Bangun-bangun, badan Laila segar sekali, Bu." Bu Ningsi memeluk anaknya itu dengan erat. Air mata menetes di pipinya, tetapi ia tidak tahu apakah itu air mata bahagia atau ketakutan. Sebagian dari dirinya bersyukur Laila sembuh, sementara bagian lain masih dihantui kejadian semalam. Bayangan hitam, gamelan misterius, ditambah ucapan Laila yang terasa menakutkan baginya. Sementara itu di kediaman Bayu, Vina terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Tubuhnya lemah, sekujur badannya terasa panas seperti terbakar. Dia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi tulang-tulangnya terasa remuk. Setiap gerakan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Bayu yang tidur di sebelahnya terbangun mendengar Vina mengerang. "Kamu sudah sadar? Tadi malam itu kamu kenapa?" tanyanya, tetapi suaranya lebih terdengar jengkel daripada khawatir. "Kepalaku pusing dan badanku sakit semua," Vina berbisik dengan suara serak. "Ya tentu saja, apalagi tadi malam badanmu penuh luka seperti itu." Bayu menghela nafas panjang. "Apa kamu kepleset?" Vina menggigit bibir. Dia tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Sudahlah, aku ambilkan obat," katanya, lalu berjalan keluar kamar. Ketika Bayu keluar, Vina berusaha duduk bersandar di kepala ranjang. Nafasnya terhenti ketika ia melihat bayangan perempuan berdiri di sudut kamar. Bayangan itu diam, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk Vina berdiri. "Pergi, pergi," Vina berbisik lemah. Matanya tak lepas dari bayangan itu. Bayangan itu tidak bergerak, lalu perlahan-lahan mengeluarkan suara tawa kecil. Suaranya lirih tetapi penuh ejekan. Tawa tersebut memenuhi ruangan, membuat telinga Vina berdenging. "Kamu sudah salah bertindak," suara itu berkata. Suaranya dalam dan bergetar. "Berani sekali kamu mengganggu yang tidak seharusnya diganggu." Vina menangis, air matanya mengalir deras, menciptakan alur-alur di pipinya yang pucat. "Maaf, aku tidak tahu." Dia memohon dengan suara lirih. Bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan aroma kemenyan yang menusuk hidung. Ketika Bayu kembali dengan segelas air dan obat, dia menemukan Vina terbaring lemas dengan mata tanpa ketakutan. "Kamu kenapa lagi sih?" serunya kesal. "Jangan kebanyakan tingkah dong, Vin. Ingat, sekarang itu kamu sedang hamil anakku." Vina menggeleng pelan, bibirnya bergerak tanpa suara, tetapi Bayu bisa membaca satu kata dari mulut istrinya, "Laila." Apa hubungannya dengan Laila?" tanyanya kebingungan. Air mata Vina menetes satu persatu, menahan sakit sekaligus penyesalan. Di rumah Laila, suasananya jauh berbeda. Pagi itu, para tetangga berdatangan ke rumah untuk melihat keadaan Laila setelah mendengar cerita dari Bu Ningsi. Tidak ada yang menyangka Laila akan sembuh dengan cepat, terutama setelah kondisi tubuhnya memburuk begitu parah. Laila menyambut mereka dengan senyum ramah. "Laila, kamu benar-benar sudah sehat? Kemarin katanya kamu itu loh gak bisa bangun sama sekali," tanya seorang ibu dengan nada tak percaya. "Alhamdulillah, Bu. Mungkin doa ibu dan semua tetangga yang membuat Laila sembuh," jawabnya dengan sopan. Ia tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang perasaan aneh yang dialaminya semalam. Namun, ada satu hal yang Laila rasakan. Di balik tubuhnya yang kini sehat, ada sesuatu yang terus menyertainya. Ia merasa dilindungi, tetapi perlindungan itu juga menimbulkan rasa takut. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari rumah Vina. Perempuan itu dikabarkan meninggal dunia setelah menderita sakit misterius. Tubuhnya ditemukan oleh Bayu dalam keadaan menghitam seperti habis terbakar.
Mira menelpon Laila hanya untuk mengabarkan kejadian itu. Dia terus berbicara, menceritakan keadaan Vina yang menyedihkan sebelum meninggal dengan cara mengerikan. Suamimu Bayu juga terlihat sangat terpukul loh. Setelah acara tahlilan kemarin, dia sempat bicara padaku tentang keinginannya untuk kembali padamu dan memperbaiki hubungan kalian. Laila tertawa keras kala mendengar cerita dari Mira. Katakan padanya, aku tidak mau lagi bertemu dengan dia. Sambungan telepon segera diputus. Bibirnya tersenyum lebar saat diam-diam ia merencanakan pembalasan yang setimpal pada Bayu. Dia tidak menyadari Bu Ningsih sejak tadi memandangnya dengan sorot mata ngeri dalam hatinya. Bu Ningsih mulai menyadari Laila sudah banyak berubah. Anaknya ini tak lagi sepolos dahulu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja. Akhirnya Laila tanpa dia sadari dia disakiti, ya kan. Suaminya menikah lagi dengan teman baiknya. Di sini sudah disakitin kayak gitu. Vina masih belum cukup, disantet juga Laila. Tapi tanpa Laila sadari ternyata di dalam tubuhnya itu ada roh leluhurnya yang melindunginya dia. Dan di sini Vina kelar, berarti tinggal Bayu. Waduh, jadi dia benar-benar nggak menyangka ya, dan juga nggak sadar kok bisa begitu, dan bahkan ibunya juga nggak sadar kenapa bisa begitu. Jadi santet itu menyerang ibunya, lalu menyerang dia, banyak kejadian janggal di rumahnya. Tapi ternyata ada yang melindungi dia. Keren pakai banget. Buat Isyawara Senja, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan kisahnya, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-temannya yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.